Satu, perencanaan formasi. Perencanaan formasi adalah proses menentukan kebutuhan jumlah dan jenis pegawai yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Ini melibatkan analisis kebutuhan, perencanaan anggaran, dan penentuan posisi yang harus diisi. 2. Pengertian formasi. Formasi adalah struktur atau susunan jabatan dan jumlah pegawai yang dibutuhkan dalam suatu organisasi. Formasi menggambarkan posisi-posisi yang ada serta kekuatan tenaga kerja yang diperlukan. 3. Tujuan penetapan formasi. Tujuan penetapan formasi adalah untuk memastikan bahwa jumlah dan jenis pegawai yang ada sesuai dengan kebutuhan organisasi, efisiensi operasional, dan pencapaian tujuan strategi. 4. Prinsip penyusunan formasi. Prinsip penyusunan formasi meliputi 1. Kesesuaian antara kebutuhan dan jumlah pegawai. 2. Efisiensi penggunaan anggaran. 3. Kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan. 4. Fleksibilitas dalam penyesuaian struktur. 5. Sistem penyusunan formasi. Sistem penyusunan formasi biasanya melibatkan penggunaan perangkat lunak atau sistem informasi kepegawaian untuk memproses data, menganalisis kebutuhan, dan menyusun struktur formasi. 6. Proses penyusunan formasi. Proses ini umumnya melibatkan 1. Identifikasi kebutuhan jabatan, 2. Penilaian analisis beban kerja, 3. Penetapan struktur organisasi, 4. Penyusunan dokumen formasi, dan yang kelima adalah evaluasi dan persetujuan formasi. 7. Faktor penyusunan formasi. Faktor yang memengaruhi penyusunan formasi meliputi struktur organisasi dan tujuan strategis, ketersediaan anggaran, kualitas dan kuantitas tenaga kerja, peraturan perundang-undangan, teknologi, dan alat yang tersedia. 8. Pembuatan dan perencanaan kepegawaian. Pembuatan dan perencanaan kepegawaian adalah proses merancang kebutuhan tenaga kerja jangka panjang dan jangka pendek. Termasuk perekrutan, pelatihan, dan pengembangan karyawan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pegawai yang tepat pada waktu yang tepat. Selamat datang di presentasi mengenai tantangan dan sosial dalam manajemen sumber daya manusia di PT Kereta Api Indonesia. Dalam video ini kita akan membahas secara mendalam masalah yang dihadapi serta solusi yang diimplementasi untuk mengatasi tantangan tersebut. Pertama-tama, marilah kita membahas perumusan masalahnya. Yang ke-1 adalah tantangan sumber daya manusia di era krisis ekonomi adalah masalah utamanya. Banyak perusahaan termasuk PT Kereta Api Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan dan mengelola sumber daya manusia selama krisis ekonomi berkepanjangan. Krisis ini mengakibatkan penurunan performa dan produktivitas pegawai karena ketidakmampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan perubahan cepat dalam lingkungan bisnis. Yang kedua adalah kelemahan sistem sumber daya manusia atau kesenjangan kompetensi. Sumber daya manusia seringkali tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi perubahan teknologi dan pasar. Hal ini mengakibatkan ketidakmampuan dalam menyesuaikan tugas dengan efisien dan efektif. Selanjutnya adalah kesulitan mengadopsi budaya baru. Perubahan dalam budaya kerja seperti pergeseran dari senioritas ke meritokrasi seringkali tidak diterima dengan mudah oleh pegawai yang terbiasa dengan sistem lama. Selanjutnya adalah resistensi terhadap perubahan. Pegawai seringkali mengalami kesulitan dalam menerima perubahan budaya yang mempengaruhi produktivitas dan moral mereka. 2. Transformasi budaya kerja. Perubahan budaya. PT KAI perlu mengubah budaya kerjanya untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman modern. Ini termasuk memperkenalkan sistem penilaian kinerja yang objektif dan adil, serta mengadopsi kebijakan berbasis kompetensi. Resistensi terhadap perubahan. Resistensi ini seringkali disebabkan oleh ketidakpastian dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh perubahan. Pegawai yang sudah lama berada di perusahaan mungkin merasa terancam oleh perubahan yang dianggap merugikan mereka. Terus mana deh? 3. Penurunan kinerja dan motivasi pegawai. Pengaruh krisis. Krisis ekonomi dapat mengurangi motivasi pegawai karena ketidakstabilan pekerjaan dan kekhawatiran mengenai masa depan perusahaan. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kinerja dan komitmen.
lalu kekurangan kompetensi dan ketidakmampuan untuk mengikuti perkembangan teknologi terbaru dan kebutuhan pasar menyebabkan penurunan dalam kinerja operasional dan pelayanan pelanggan. 3. Implementasi dan tindakan nyata. 1. Strategi implementasi. Rencana aksi. Menyusun rencana aksi tersusun untuk menerapkan solusi-solusi yang telah dibahas. Menetapkan jadwal dan target pencapaian untuk setiap inisiatif. Tim pelaksana. Membentuk tim khusus untuk mengawasi implementasi, perubahan, dan memastikan bahwa setiap langkah dijalankan dengan baik. 2. Evaluasi dan penyesuaian monitoring berkala. Melakukan monitoring berkala untuk mengevaluasi efektivitas dari solusi yang diterapkan. Mengumpulkan umpan balik dari pegawai dan stakeholders untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan. Perbaikan berkelanjutan. Mengadopsi prinsip perbaikan berkelanjutan dengan memperbaharui kebijakan dan prosedur sesuai dengan hasil evaluasi dan perkembangan kebutuhan perusahaan. Solusi untuk masalah sumber daya manusia. 1. Transformasi sistem manajemen sumber daya manusia. Perubahan sistem remunerasi. Strategi mengimplementasikan sistem remunerasi yang adil dan berbasis kinerja untuk memotivasi pegawai. Ini termasuk penetapan target yang jelas dan penghargaan yang sesuai dengan pencapaian. Manfaatnya memotivasi pegawai untuk meningkatkan kinerja mereka dan merasa dihargai atas kontribusi mereka. Penghapusan senioritas. Strateginya mengurangi pengaruh senioritas dalam promosi dan evaluasi menggunakan sistem meritokrasi di mana promosi didasarkan dalam kemampuan dan hasil kinerja. Manfaatnya menciptakan lingkungan kerja yang lebih kompetitif dan adil di mana pegawai didorong untuk berprestasi. 2. Perekrutan berbasis kompetensi. Proses rekrutmen strateginya yaitu menetapkan kriteria kompetensi yang jelas untuk setiap posisi yang dibuka, melakukan asesmen yang mendalam untuk menilai kompetensi kandidat. Manfaatnya yaitu memastikan bahwa pegawai baru memiliki keterampilan dan keahlian yang tepat untuk posisi yang diisi. Seleksi yang ketat. Strateginya menggunakan metode seleksi yang lebih objektif seperti tes keterampilan dan wawancara berbasis kompetensi. Manfaatnya mengurangi kemungkinan penempatan pegawai yang tidak sesuai sehingga mengoptimalkan kinerja tim. 3. Penegakan hukum dan kebijakan kepatuhan internal. Strateginya yaitu menetapkan kebijakan internal yang jelas dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Melakukan pelatihan reguler mengenai etika dan kepatuhan. Manfaatnya yaitu mencegah pelanggaran hukum dan etika serta menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan adil. Penerapan regulasi. Strategi yaitu mengedukasi pegawai tentang hak dan kewajiban mereka melalui workshop dan seminar. Manfaatnya yaitu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pegawai terhadap kebijakan perusahaan. 4. Pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Program dan pelatihan pengembangan strateginya yaitu menyediakan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan soft skill pegawai, mengembangkan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan teknologi terbaru. Manfaatnya yaitu memastikan pegawai tetap relevan dan perkembangan industri dapat beradaptasi dengan perubahan. Evaluasi dan penilaian. Strateginya yaitu melakukan penilaian kinerja secara rutin dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk pengembangan pegawai. Manfaatnya yaitu membantu pegawai untuk memahami kekuatan dan area perbaikan mereka serta mendukung perkembangan profesional mereka. 5. Penanganan resistensi terhadap perubahan. Komunikasi efektif yaitu strategi mengomunikasikan perubahan secara jelas dan transparan kepada seluruh pegawai, menyediakan saluran untuk mendengarkan dan menangani kekhawatiran pegawai. Manfaatnya yaitu meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap perubahan serta mengurangi kecemasan dan resistensi. Keterlibatan pegawai. Strateginya yaitu melibatkan pegawai dalam proses perubahan dengan meminta masukan dan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan. Manfaatnya yaitu meningkatkan komitmen dan dukungan pegawai terhadap perubahan yang dilakukan. Jadi, kesimpulannya adalah 1. Pentingnya manajemen sumber daya manusia yang efektif. Yang berarti, manajemen sumber daya manusia yang efektif adalah kunci untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam kondisi krisis ekonomi. Ini mencakup penerapan solusi berbasis kompetensi, perubahan budaya, dan pengembangan berkelanjutan. Yang kedua, komitmen terhadap perubahan, yang berarti komitmen untuk terus beradaptasi dan meningkatkan sistem manajemen sumber daya manusia adalah esensial untuk mencapai keberhasilan
jangka panjang. Dengan pendekatan yang tepat, perusahaan kereta api Indonesia dapat meningkatkan kinerja, motivasi, dan adaptasi pegawainya untuk menghadapi tantangan masa depan. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.